Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry dan ada Mas Ardian dari tim Mobile Expert. Oke, teman-teman, kali ini kita mau sedikit sharing terkait tutorial instalasi GNS. Mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah pakai juga ya. Ini ditunjukkan untuk teman-teman yang memang lupa lagi gitu cara menginstalasi aplikasi GNS yang akan kita gunakan untuk eh, MTCN nanti. Oke, untuk aplikasinya sendiri, kalau misalnya kita mau download di websitenya GNS3, di sini bisa di gnstri.com/software/download. Namun kita sudah sediakan juga di Google Drive yang bisa nanti teman-teman akses, kita buka, sudah satu paket, baik GNS3-nya, PM, dan image untuk Mikrotik dan Firefox-nya untuk nge-lab. Oke, nanti teman-teman download semuanya satu persatu. Ini sudah saya download di laptop. Kita satukan dalam satu folder, foldernya GNS3, terus ada satu folder lagi di dalamnya file-file original yang masih dalam bentuk, kalau kita download masih dalam zip atau WinRAR. Nah, kita ekstrak satu persatu, saya taruh di direktori GNS3 paket aja di luar, lalu GNS3 PM-nya pun sama, saya taruh juga di luar, saya taruh di folder download GNS3 paket. Yang agak besar filenya, size-nya ini GNS dari IPM-nya ya, sampai 1 GB lebih. Lalu ini image mikrotiknya pun kita ekstrak. Oke, yang lainnya ini image-nya sama extension VirtualBox-nya tidak di WinRAR, jadi kita kopas saja, kita taruh semuanya di luar. Oke, yang pertama kita install adalah GNS3 All-in-One Regular ini. Kita menggunakan versi 2.240.1. Untuk manual book langkah instalasinya ada di website GNS3-nya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau lihat versi videonya bisa di sini. Pertama kita next aja, layaknya menginstal aplikasi pada umumnya. Kita taruh di directory C program file GNS3. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk paket aplikasi GNS3 sendiri ini ada beberapa software yang include di dalamnya. Jadi kita menginstal beberapa aplikasi. Seperti tadi itu ada Solar Putih, kita next saja kalau komplit. Nah, di sini ada permintaan install SolarWind. Kita mau aja. Lalu untuk jalankan GNS3-nya nanti saja setelah itu, setelah semuanya kita install. Lalu langkah kedua sebenarnya software utamanya adalah GNS3, VirtualBox, eh, dan GNS3 PM-nya. Oh sorry, VirtualBox-nya belum terkopas ya keluar. Kita kopas dulu, kita taruh di luar. Oke, langkah selanjutnya kita jalankan atau kita install aplikasi VirtualBox. Di sini menggunakan versi 7.0.8. Next saja, terus oke, klik finish. Ini boleh langsung kita jalankan karena kita mau menginstal pertama eh, extensionnya ya, VirtualBox extension.
Nah, ini extensionnya ini harus sesuai versinya. Misalnya kita menggunakan VirtualBox versi 708, extensionnya pun 708. Ini biasanya tersedia di websitenya VirtualBox. Untuk menjalankan extension pack-nya, kita bisa masuk ke menu File Preference, atau kita bisa langsung menjalankan ini aja double klik karena kita sudah menginstal VirtualBox, terbaca extension VirtualBox, kita double klik saja. Nah, klik install. Kalau di versi sebelumnya itu ada di menu file preference ya, ada menunya kita bisa upload di situ, atau opsi keduanya kita tinggal double klik. Oke, sudah terinstall. Setelah ya, extension pack, kita jalankan install GNS3PM-nya. Ini sama, tinggal bisa di double klik, kita klik finish. Dia akan ada proses importing file GNS3PM ke VirtualBox. Kita tunggu sampai prosesnya selesai 100%. Nah, ini sudah selesai importingnya. Kita ada beberapa yang harus kita setting. Ini GNS3PM itu yang lama ya. Saya pernah install sebelumnya. Kita remove dulu. Kita setting. Ini namanya PM1 aja. Satunya dihilangkan maksudnya. Lalu, nah kita cek nih di sini ada notif invalid setting detect. Kita klik aja. Pertama ada di menu display screen page. Kita masuk ke display. Di sini infonya assign 9 MB memori untuk display. Dan kita set minimal 9 atau kita bisa lebihkan juga misalnya 10 MB. Lalu masih ada indikasi error, cuman di sini diminta untuk merubah grafik controllernya menjadi PMS PGA. Nah, grafik controllernya ini kita rubah PMS PGA. Oke, untuk notif errornya sudah hilang. Lalu kita masuk ke menu sistem. Memorinya ini kita menggunakan laptop kapasitas memori 8 GB. Kita bisa mengalokasikan eh, yang warna hijau ini, batas warna hijau. Misalnya kita kasih 3 ya, 3 GB, 1024, 2048, 3072 ya harusnya. 3072. Untuk prosesornya sendiri, nah ini yang masih batas hijau, masih bisa digunakan sampai batas hijau. Misalnya kita menggunakan 8 CPU, bisa sampai 4, kita taruh 2 atau 3 CPU aja. Kita oke dulu. Oh sorry, namanya dia nggak bisa di, karena tadi namanya kita rubah, satunya kita hilangkan, ya udah nggak apa-apa, pakai satu. Kalau di teman-teman GNS TPM doang kan, menyesuaikan saja. Prosesornya kita ganti, tambahkan menjadi 2. Nah, ini displaynya tadi belum oke nih, jadi ngulang lagi. Di display itu dia minimal 9, kita kasih 9 atau 10. Lalu grafik controllernya NSPGA. RAM-nya saya kasih 302. Oke. Nah, di sini ada extended fiturnya masih belum terchecklist. Harusnya ini terchecklist. Tapi kita tidak bisa menceklisnya secara langsung. Kita harus menggunakan
komen di CMD. Kita pertama masuk ke directory di mana GNS3 terinstall, program file, sorry, aplikasi VirtualBox maksudnya. Nah, ini path-nya bisa kita copy, kita jalankan CMD, tekan CD, lalu kupas. Nah, kita masuk di foldernya VirtualBox. Untuk komennya sendiri sudah dilampirkan di Notepad di Google Drive-nya. Nah, ini bisa kita copy. Kalau ketik manual harus mengikuti besar kecilnya karena case sensitif. Loh, tidak. Oh, sorry. Ini tadi kan kita namanya GNS3 PM1 ya, spasi 1. Spasi 1. Kalau teman-teman nggak usah ditambahin 1 karena eh, defaultnya GNS3 PM aja. Atau menyesuaikan dengan folder yang sudah existing. Nah, kita masuk lagi ke VirtualBox. Kita lihat di settingan. Nah, ini sudah terchecklist. Kalau misalnya belum terchecklist, nanti untuk virtualisasinya itu statusnya false, udah true. Nanti kita jalankan dulu, start. Tadi saya lihat ada beberapa jendela ya. Jendela punya VirtualBox, kita close dulu, satu aja. Lalu kita jalankan, start. Kenapa kita menggunakan virtual machine, tidak menggunakan untuk server bawaannya dari Genesis sendiri? Eh, ini rekomendasi dari Genesis sendiri agar lebih ringan, eh, lebih tidak banyak terkendala gitu. Kalau misalnya dibandingkan kita menggunakan mesin dari server mesin dari VirtualBox-nya sendiri. Kalau misalnya terpisah, itu lebih memudahkan kita untuk nge-rek. Nah, di sini KPM support-nya available sudah true. Kalau tadi belum kita rubah di CMD, di sini akan false. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang statusnya false, coba pastikan konfigurasi yang sebelumnya saya eh, minta. Lalu kalau masih dalam false juga, coba di restart dulu, baik GNS VM-nya maupun laptopnya, karena ada case-case yang harus di restart laptop setelah install. Dan setelah di restart masih sama juga, coba dipastikan di BIOS laptop teman-teman untuk fitur virtualisasinya dipastikan aktif gitu, tidak di disable. Oke, untuk GNS VM-nya sudah running, kita jalankan juga GNS3. Ini tampilan utama untuk GNS3. Sini ada beberapa menu, ada icon dari menu-menu yang sudah ada sebenarnya di sini seperti open file untuk menyalakan perangkat. Oke, kita tunggu dulu. Biasanya ada proses untuk mengkonekkan dari aplikasi GNS3 ke virtual machine. Oke, jika tidak terkoneksi, harus ada yang sedikit di perubahan settingan. Oke, silakan Mas Andrian dilanjut. Ya, baik, terima kasih Mas Ferry. Kalau kita lihat tadi dari VM-nya, IP-nya yang didapat berbeda dengan host adaptor yang berada di PC. Yang arah ke ini ya. Di sini dapat IP-nya 192.168.36.10, sedangkan yang di PC Jauh lah dari bawah.
Bisa dibuka Mas Fer, host adapter yang ada di. Nah, ini 56.1 ya. Oke, kita eh, masuk ke caranya, kita delete dulu host adapter yang sebelumnya ke VirtualBox. Nah, di sini di sininya 56.1 ya. Tapi di HCP-nya 36.2 nih, ini nggak sinkron. Jadi ini kita stop dulu. Di shutdown dulu ya. Atau bisa di close dulu Mas Ferry. Dari remote nggak bisa diakses ya. Oke, sebentar kita shutdown dulu. Oke, sudah di shutdown. Oke, sudah power off ya. Ini host adapter yang sebelumnya kita remove. Kita create baru. Nah, dia akan mendapatkan host adapter yang baru ya, dengan IP yang berbeda nih. Oke, 6168.48.1, DHCP-nya kita enable. Nah, ini mendapatkan IP yang sesuai 48.2. Oke, kalau sudah di apply. Kemudian mungkin bisa ini kalau misalnya Genesisnya sudah berjalan, kita langsung jalankan VM-nya melalui VirtualBox, itu tidak langsung connect biasanya. Jadi kita close dulu aja Genesis-nya. Nanti bisa dijalankan kembali. Nanti dia akan memanggil Genesis VM-nya. Mungkin bisa dicoba Mas Ferry dijalankan kembali Genesis, aplikasi Genesis-nya. Oke, sambil menunggu proses DNS VPN-nya connecting, kita bisa untuk project baru, namanya bebas, misalnya MTCNA, atau nanti ada format penamaannya untuk RTL, misalnya nickname, eh, dan lainnya nanti kita infokan menyusul, kita bisa oke. Kalau misalnya untuk membuka file yang sebelumnya kita kerjakan, bisa di menu recent project juga. TCNA 123 misalnya. Paralel kita bisa cek juga di menu edit preference, kita pastikan untuk DNS VPN-nya sudah terchecklist, terenable. Virtual engine-nya menggunakan VirtualBox, lalu penamaannya juga harus sesuai. Karena tadi kita ada penamaan PM1 ini, sebelumnya sudah ada Genesis VM aja. Jadi untuk yang terbaru ditambahkan nama file 1, Genesis VM1. Oke, sudah hijau ya. Hijau ini indikasi sudah terkoneksi ke Genesis VM. Tadi lupa setelah kita shutdown, karena kita rubah interface network, kita belum menghidupkan kembali untuk
VM-nya. Oke, silakan dilanjut Mas Ardia. Oke, jika sudah running Genesis VM-nya, kemudian untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa mengimport ya file file ISO ya, ISO image yang diperlukan untuk proses pengerjaan RTL nanti. Untuk file image-nya sudah ada juga di dalam G Drive ya, yang sudah teman-teman download. Yang pertama mungkin bisa kita klik New Template, kemudian klik Next saja, install aplikasi GNS3 VM Server. Kemudian kita pilih router ya, karena kita mau install ISO image Mikrotik CHR. Oke, kita arahkan ke Mikrotik CHR, kemudian klik install, di next saja, kemudian next lagi, nggak perlu ada perubahan. Oke, baik, di sini banyak pilihan ya, yang kita sudah taruh di G Drive itu versi CHR 649.6 ya. Bisa diklik saja, kemudian klik import. Untuk filenya di mana Mas Ferry? Bisa diarahkan? Ada di folder Genesis paket. Ya, baiknya teman-teman dimasukkan dalam satu folder yang sama agar nanti tidak kesulitan untuk mencari filenya ya. Oh ini, yang atas CHR. Oke, diarahkan ke file CHR sesuai versi 649.6 ya. Klik open. Dia akan langsung mengimport. Kalau sudah selesai diimport, dia akan ada tulisan ready to install. Kita klik saja. Kemudian klik next. Klik yes. Finish. Nanti ISO image yang udah kita import akan muncul ya di sini. Oke. Kemudian satu lagi kita perlu install juga Firefox ya nanti buat tes apakah di sisi usernya sudah mendapatkan koneksi internet atau belum ya. Bisa dilakukan tes speed juga. Bisa untuk melakukan tes speed gitu maksudnya. Kita klik Firefox, klik install, klik next. Versi yang 2 ya, 3111.2. Klik import. Nah ini nih ya, Linux Tinicore Firefox 331-2. Klik open. Kemudian sudah ready to install, bisa kita klik next. Oke, finish. Oke, setelah itu nanti kita bisa untuk mengerjakan, kita tinggal drag and drop aja perangkat yang dibutuhkan. Nah, gunanya VM, GNS VM itu ketika kita memasukkan kayak cloud, ini bisa kita arahkan ke GNS VM yang sudah teman-teman install. Jadi laptop teman-teman itu tidak menjadi lambat ya. Seperti PC bisa kita arahkan ke GNS VM biar prosesnya nggak membuat lambat di laptop teman-teman. Oke. Mungkin bisa dicoba untuk sedikit rekonfig Mas Ferry. Kemudian nanti untuk cara menyimpan filenya agar konfigurasi yang teman-teman sudah konfig di perangkat GNS3 itu bisa tersimpan, bisa diberikan tutorialnya juga ya Mas Ferry ya. Siap. Oke Mas Ferry, coba bisa di trial dulu, silakan. Oke, teman-teman, ini untuk teman-teman konfigurasi mikrotiknya agak lebih menggunakan
memudahkan bisa menggunakan aplikasi Winbox. Nanti mungkin aplikasi Winbox-nya kita sertakan juga atau bisa download di mikrotik.com/download. Saya add dulu. Mikrotik.com/download. Nah, ini ada Winbox. Bisa menggunakan yang 64 ataupun 32. Cuman sudah jarang ya yang isi menggunakan 32 bit, pasti rata-rata 64. Kita bisa download di sini. Nah, agar terdeteksi di aplikasi Winbox Mikrotik, kita bisa menghubungkan Mikrotik ke arah cloud. Cloud untuk agar Mikrotik terdeteksi di Winbox kita, dan NAT untuk Mikrotik bisa ke arah internet. Misalnya, kita tambahkan juga satu NAT, arahkan ke server GNS 3PM. Sebentar, kabelnya kita coba seperti standarnya ya. Biasanya di router untuk arah internet di port 1. Lalu untuk plotnya bebas, misalnya plotnya kita arahkan di interface 8 lah, karena kalau plot untuk mendeteksi aja. Kalau misalnya router mikrotiknya banyak, kita bisa manual satu persatu diarahkan ke cloud atau menggunakan switch, dipotong switch dulu di sini, baru konekkan ke mikrotik lain. Kita start dulu. Start di perangkat ini hanya menghidupkan satu perangkat itu saja. Kalau misalnya kita sudah membuat topologi, ingin menghidupkan secara bersamaan, kita bisa menggunakan tombol start yang ada di menu atas. Nah, kita sarankan dihidupkannya satu persatu karena pengalaman kita kemarin-kemarin menjalankan secara bersamaan, PM-nya kayak kaget. Agak berat jadinya dia shutdown sendiri gitu. Dia akan merah. Cuma kalau laptop teman-teman merasa speknya kayaknya udah mumpuni nih untuk dijalankan secara bersamaan, boleh dicoba start all notes. Ini kita hidupkan. Kita bisa melihat proses bootingnya juga. Kalau di GNS3 kita seperti benar-benar menggunakan perangkatnya karena kita menginstal OS baik Mikrotik ataupun Cisco, itu benar-benar OS-nya kita install di perangkat virtual. Nah, ini sudah minta login, berarti sudah booting. Coba kita cek di Winbox. Kita masuk ke menu Nightboard, lalu kita refresh. Nah, di sini terbaca MAC address IP-nya masih di port 000 atau bisa juga 192.168.88.1. IP port selain 00. Nah, kita arahkan ke MAC address-nya, usernya admin, passwordnya kosong di portnya. Di sini kita minta ganti password untuk alasan keamanan. Kalau kita akses secara konsol, biasanya langsung minta password. Ini bisa kita ganti passwordnya langsung atau kita cancel dulu. Nah, ini sudah masuk, memudahkan konfigurasi secara graphic user interface atau GUI. Kita contoh sedikit untuk NAT-nya ya, masuk ke IP DHCP client. Biasanya secara default dia sudah ada di Ether 1 DHCP client. Makanya tadi kita arahkan WAN-nya ke Ether 1. Nah, ini sudah mendapatkan IP dari DHCP server 122.168.1. Kita lihat konfigurasinya. Kalau at depot root-nya sudah yes, harusnya kita sudah bisa ping keluar juga. Ini no aja, kita menggunakan. Nah, tadi yang saya infokan pihak konsol atau pihak terminal, dia akan minta password. Kita kasih password Telkom saja. Kita tes ping ke DNS Google aja, 888. Nah, ini sudah bisa keluar, berarti Cloud sama NAT-nya sudah berjalan. Cloud, NAT, Ether Hub Suite ini adalah perangkat-perangkat default ketika kita pertama kali menginstal GNS3. Tapi tadi kita sudah tambahkan Mikrotik, Firefox,
Nanti kita bisa tambahkan perangkat-perangkat vendor jaringan yang lain juga bisa Cisco, FortiGate, dan lain-lain. Nanti untuk step konfigurasinya sendiri, setelah mikrotik kita config selesai, kita bisa ekspor portable project nanti yang dikirim atau di-upload di SmartWay ini file ininya. Misalnya kita beri nama formatnya NIC underscore Ferry Setiawan. Kita kompresnya pakai zip. Oh sorry, ini path-nya ya, bukan file name-nya. Sorry. Kita bisa taruh misalnya di dokumen atau kita satukan di folder DNS3. Save name-nya di sini. Harus di stop dulu untuk perangkatnya jika ingin di Oh, save ya. oh ya, siap. Lupa belum di stop ya. Stop dulu Ya. karena ini perangkatnya masih hidup. Nanti teman-teman bisa menyimpan file ekspornya di direktori laptop teman-teman ya, bebas mau disimpan di mana sesuai teman-teman. Di SD paket. Oke, nanti file yang dikumpulkan soal RTL, dia berbentuk DNS Portable Project, ini yang di-upload. Nanti akan kita cek, kita jalankan di GNS3 kita, kenapa kemarin kita kan versinya agar bisa buka di tim penguji atau pemeriksa soal RTL. Seperti itu, teman-teman. Ada lagi yang ditambahkan, Mas Ardian? Oke, sudah cukup. Mungkin untuk tutorial install dan setting konfigurasi GNS CPM cukup sampai di sini. Semoga teman-teman dapat melakukannya sesuai dengan apa yang kita pandu. Jika mungkin nanti ada kendala, bisa disampaikan ke Mas Adit, trainer. Nanti akan disampaikan ke kita juga, dan kita akan memberikan arahan. Oke, mungkin cukup itu aja, Mas Ferry. Oke, siap. Sedikit tambahan, Mas Ardian. Untuk Firefox-nya sendiri, kenapa tadi kita tambahkan Firefox? Karena di materi kita ada QoS, limitasi bandwidth, untuk memastikan berjalan atau tidaknya teman-teman bisa menggunakan Firefox juga di bawah router sejajar. Nanti dilimitasi IP dari Firefox yang didapatkan. Misalnya IP-nya menggunakan DHCP, dilihat di IP DHCP list-nya. Untuk Mengkritik CHR sendiri, kita menggunakan versi free, itu ada limitasi 1 Mbps. Jadi misalnya limitasinya hanya 512 atau 768 di bawah 1 MB. Dan coba teman-teman nanti buka speed test di Firefox, jalan nggak gitu QoS-nya. Seperti itu. Itu aja sih tambahannya. Lalu jika ada yang masih perlu diulik atau dicari lagi terkait GNS3, banyak kok tutorialnya di Google atau di YouTube. Ini hanya tutorial instalasi aja sebenarnya. Oke, terima kasih. Cukup, Mas Ardian? Oke, cukup baik. Terima kasih dari kami. Selamat mengerjakan tugas RTL-nya. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.